Oke, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya mengintegrasikan Mitrans ya dengan Node.js. Kemudian kita pindahkan datanya ke React.js. Jadi eh, teman-teman bisa membayar gitu ya menggunakan multibank dengan Mitrans gitu. Seperti yang sudah pernah saya demonstrasikan di dua video sebelumnya di Project Toserba sama Project Sekolah Digi. Nah, untuk hari ini, berhubung teman-teman banyak banget yang email saya untuk minta source code-nya, untuk minta source code yang Toserba itu, saya nggak bisa apa namanya, saya nggak bisa kasih gratis ya. Jadi teman-teman harus bayar untuk project tersebut. Project Toserba itu sebenarnya sampai ada dua versi, versi pertama dan versi kedua. Yang versi kedua masih saya perbarukan, nanti baru bisa di apa namanya, di deploy ya, bisa dijual seperti project Sekolah Digi yang teman-teman bisa cek di web saya. Ini kalau teman-teman belum tahu, di sini udah ada web saya nih. Di sini ada project Sekolah Digi yang bisa dijual nanti. Project tersebut pun kalau sudah rampung dan memang sistemnya sudah baik, nanti akan saya masukkan ke portofolio ini. Jadi nanti bisa diakses juga sama teman-teman. Nah, kayak begini, ini Sekolah Digi ini yang udah saya buat projectnya, demonya juga sudah saya upload videonya ya. Oke, untuk kali ini berhubung teman-teman banyak banget sih yang nanya gimana caranya untuk mengintegrasikan Mitran sama React atau Node.js. Seperti yang email satu ini ya, katanya dia lagi buat skripsi juga. Ada yang buat skripsi kalau nggak salah di emailnya itu ya. Nah, oke, nanti seperti yang sudah saya janjikan, source code-nya bisa diupdate ya, source code-nya bisa diupdate juga sama teman-teman. Saya hanya mengajarkan apa namanya dasarnya aja, nanti bisa dikembangkan. Oke, lanjut. Silahkan buka video editornya yang teman-teman bisa pakai. Saya menggunakan Visual Code Studio. Kemudian silakan buka foldernya yang udah teman-teman buat. Kalau saya di sini foldernya Mitrans ya. Kalau di sini masih kosong, jadi tinggal pindahkan saja folder Mitrans-nya ke VS Code-nya. Oke, kita akan buat ini dari nol ya. Ini paket JSON sih, nggak jelas nih. Oke, kalau sudah, ini saya clearkan dulu. Oke, kalau kita cek di sini, saya belum punya folder apa-apa. Nanti kita akan buat dari awal gitu ya. Nah, dari awal ini kita akan menggunakan Vite.js. Ya, kita React juga, tapi nggak pakai React-nya, kita pakai Vite-nya. Vite ya. Oke, di sini bisa dicek juga ya. Kalau teman-teman baru menggunakan React, karena React yang sebelumnya itu sudah tidak direkomendasikan sama pihak React-nya sendiri, mereka merekomendasikan menggunakan Vite atau Next.js. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menggunakan Vite aja, gitu ya. Nah, di sini ada caranya, npm create Vite last. Kalau teman-teman sebelumnya udah pernah bikin project React gitu ya, nah, di sini udah harus ada yang namanya Node.js. Jadi kalau belum ada Node.js-nya nggak akan bisa pakai ini nih, npm. Oke, saya akan copy di sini. Sambil nunggu. Nah, ini project-nya boleh dikasih nama. Saya biasanya nama klien ya, karena kita mau mengembangkan front end-nya. Jadi namanya klien aja. Kemudian kita cari pilih React. Kita pakai JavaScript murni. Ini udah selesai. Kemudian di sini ada panduannya cd client. cd client. Oke, kalau udah cd client kita npm install dulu.
nanti videonya akan saya percepat ya sampai proses instalasinya selesai. Sambil nunggu proses instalasinya, kita akan menggunakan material UI. Material UI. Oke, ini dia material UI-nya. Nanti kita pakai material UI, jadi biar nggak terlalu banyak stylingnya. Jadi kita fokus sama penggunaan integrasinya ya. Jadi nggak perlu styling, langsung aja kita pakai ini apa namanya material UI-nya. Oke, ini udah selesai. Kita akan langsung install material UI. Oke, sambil nunggu, yang belum pernah mencoba Vite, coba aja pakai Vite, itu lebih cepat juga compile-nya ketimbang pakai plain React.js gitu ya. Jadi kalau pakai plain React.js itu kita nge-save-nya lama banget. Kalau pakai Vite juga cepat sih, jadi kita enak. Oke, ini sudah, kita coba jalankan dulu. npm run dev. Tahu dari mana dia npm run dev? Kita lihat dulu ininya apa file-filenya. Kalau kita lihat di package JSON-nya, di sini ada script ya, ada dev, ada build, ada lint, ada preview. Nah, jadi kita pakai yang ini. Fit untuk menjalankan scriptnya, kita harus ketik npm run, kemudian scriptnya apa? Di sini dev. Oke, berarti kita pakai dev. Udah ya. Ini kalau udah pakai Fit, jadi nggak harus saya jelaskan lebih detail lagi. Oke. Kemudian juga saya lupa, kita harus menginstal satu dependencies yang biasanya nanti buat request, yaitu Axios. Ya, kita pakai Axios, kita install Axios dulu. npm i Axios. Nanti ini untuk melakukan request ya ke server. Servernya kita pakai Node.js. Oke, ini kita tutup aja. Oke, kalau kita cek di sini package JSON-nya apakah udah ada? Oke, udah masuk ya Axios. Oke, sekarang kalau kita buka, oke biar gini aja, samping-sampingan biar kita lebih detailnya lebih enak melihatnya. Oke, ini terminal saya tutup. Nah, ini feed, ini halaman pertamanya, jadi kita akan langsung aja kita ubah nih halamannya ya. Oke, kita cari dulu app CSS-nya, kita ubah semuanya biar gampang. Padding-nya kita nolkan aja. Kita mulai dari awal ya, ini margin-nya kita nolkan aja. Oke, kemudian apps.jsx-nya ini, kalau ini file-filenya banyak yang harus kita buang. Banyak yang harus kita buang karena kita nggak pakai template dari template dari feed-nya. Kita akan bikin satu halaman aja yang isinya itu adalah form. Nanti formnya itu ada order ID, ada namanya, sama ada total. Total itu jumlah bayarnya, gitu. Nah, ini kita akan hapus dulu. Ya. Kita akan hapus dulu. Indeks CSS juga kita nggak perlu, kita buang aja. Oke. Indeks CSS kita buang aja. Kemudian apps.js-nya. Oke, ini kita buang juga. Semuanya kita buang. Oke. Oke, yang harus kita masukkan, saya mau menggunakan ini ya, apa namanya, React Router DOM. Biasanya sudah terinstall sih. Oke, gini aja dulu. Oh iya, kita nggak perlu pakai React Router DOM aja karena kita cuma pakai satu halaman. Di sini kita akan langsung masukkan halamannya itu adalah
home gitu ya. Saya ulangi. Ini dia belum masuk ya. Nggak apa-apa, di dalam gitu dulu. Kita akan bikin folder namanya home. Oke, terus di dalam home kita akan bikin file namanya home home.jsx. Filenya JSX. Oke, kemudian RAFCE. Oke, kita save dulu. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Self post tag. Oke, kalau kita cek, ini udah masuk home. Sip ya, udah masuk home. Oke, langsung kita akan eksekusi di sininya. Tadi yang sudah saya bilang, kita hanya akan menggunakan satu halaman aja. Jadi kita nggak perlu yang namanya React Outer DOM. Oke. Kita akan menggunakan materi UI di sini. Box di sini ya. Box. Nanti kalau pusing cari aja di sini nih. Ya kalau baru pertama kali juga pakai UI, material UI nanti bisa dicari di sini. Oke, kita akan coba dulu di sini import box from ini dia materi UI. Oke, kita cek ada nggak errornya. Oke, tidak ada error. Sip. Index CSS. Oh iya, kita kan pakai index CSS ya. Di mana? Main Jax. Oke, index CSS-nya kita buang. Oke, nah. Sip. Ini kita udah masuk ke sini. Sekarang kita home. Kita akan bikin dulu ininya. Display flags gini ya. Display flags. Flags directions-nya kita column. Oke. Oke, kita masukin di sininya. Height-nya. Ini kita masukin 100 view height. Width-nya juga sama. 100 view width. Oke, lanjut. Di sini kita masukin dulu text field. Ya, text field ya. Jadi kalau yang udah pernah pakai materialnya gampang. Apa itu text field? Kalau ada yang nggak tahu nanti cari di sini. Kita masuk dulu text field. Oke. Text field. Kasih label. Labelnya nama aja. Type-nya name. Oke. Di sini kita akan menggunakan useState. Name. Set name. useState. Ini awal ini. Kita akan bikin 3 aja ya. Cons order ID. Order ID. Set order ID. Oke, set total. Use state ini angkanya 0 gitu ya. Oke. Kemudian
Di sini sebenarnya ada banyak ya caranya untuk bikin kayak begini. Ada yang bisa pakai form juga bisa. Kita pakai yang biasa aja dulu. Value-nya kita ikutin yang di atas. Kita ikutin ini nih, value name. Kemudian on change kita ambil set name titik target dot value. Nah, ini kita untuk mengambil nama yang ada di sini. Nah, ini di sini ini udah ketahuan namanya nih ya. Oke, ini biar lebih enak kita bikin padding dulu ya. Kita masukin paddingnya 4 aja. Nah, gini. Oke, ini gimana kalau kita bikin 50 dulu. Oke, segini dulu. Nanti kita benerin lagi. Oke, ini udah. Display text. Ya, oke, nama udah. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Text field dulu. Text field lagi. Type-nya masih tetap name. Iya. Text saja. Salah. Kok name ya? Ini text. Oke, sini label. Oke, labelnya kita masukkan dia order ID. Nah, nanti kalau untuk penerapannya, dia jangan order ID itu nggak dipakai ya untuk penerapannya. Jadi di sini saya jelasin aja. Jadi kalau kita nanti realnya di project benernya, kita order ID-nya itu diumpetin. Ya, jadi jangan ditampilkan. Nanti kita pakai UUID gitu ya. Karena ini masih yang biasa aja. Tinggal kita tampilin aja, jadi juga biar jelas. Jadi kalau order ID-nya itu sama, dia nggak bisa menerima order ID yang sama. Oke, kita masukin. Oke, ini kayaknya kita kasih margin button aja dulu ya. SX. Margin button kita kasih 2 aja deh. Nah, gini. Oke. Oke, gini. Text field terakhir ini. Kita type-nya number. Salah. Label itu totalnya berapa? Total. Oke, sekarang value-nya itu adalah total. Oke, lanjut di sini on change-nya set totalnya adalah titik target kayak biasa value. Oke. SX MB sama dengan 2. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau kita cek begini ya, jadinya tuh. Oke. Text number value-nya 2. Kalau kita coba di sini namanya bisa ditulis. Oke. Order ID-nya juga bisa ditulis. Totalnya juga bisa ditulis. Sip. Sekarang kita akan log dulu semuanya. Kita log dulu. Oke, lupa satu lagi. Kita bikin ini ya. Kita bikin button. Box. Terus kita kasih button. Buttonnya variant outlined process. Gini ya. Oke, kalau kita cek di sini udah ada button prosesnya.
Mantap. Oke, ini kita kasih width-nya 500 saja. Oh, jangan 90 aja, 90 ya. Nah, gini aja. Nih, lebih jelas. Lebih enak juga dilihatnya. Oke, sekarang kita akan bikin function untuk melock semua input yang ada di text field gitu. Const proses. Terserah ini mau apa gitu ya. Oke, kita akan masukkan dulu. Kita bikin objek dulu. Const data. Nanti inilah yang dimasukkan ke yang akan kita kirim ke server gitu. Ini nama. Ini naik nih berarti ya. Kemudian order ID. Order ID. Oke, total. Kita masukin total. Oke, sekarang di sini kita konsolog dulu. Console.log data ini. Kemudian di sini kita kasih asynchronous. Gini dulu. Nah, prosesnya ketika diklik gitu ya. Di sini. On klik. Itu adalah proses. Oke. Oke, kita cek dulu di sini. Kita akan inspect dulu. Biar lebih gampang konsol. Oke. Bentar dulu ya. Ini kelebaran. Nah, ini. Kita akan coba dulu. Halo. Ini gini proses. Oke, namanya muncul ya. Name, hello. Nah, ini udah sampai sini aja dulu untuk ke front end-nya. Nah, untuk front end-nya sampai sini. Nanti kita akan langsung ke back end. Nah, nanti kalau kita udah ke back end, kita akan pakai Axios-nya. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke back end. Di back end kita akan bikin folder. Ini client. Oke ya. Di sini kita akan bikin folder namanya API. Nah, di sini di API inilah kita akan bikin yang namanya menjalankan node-nya, Node.js-nya kita di sini. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita bikin dulu di dalam file ini namanya app.js. Oke, kemudian setelah app.js ada, kita bikin yang namanya server.js. Server.js. Jadi jadi kita nanti si mesin akan menjalankan servernya gitu ya. Ini home-nya kita tutup dulu. Sampai sini oke dulu lah. Sampai sini oke. Kemudian kita akan buka terminalnya. Kita akan masuk ke IP-nya dulu. Ini ke API-nya dulu. cd API. Oke. Di sini kita akan menginstal beberapa package. Yang pertama npm express, kemudian course, kemudian nodemon gitu ya. Kemudian midtrans-nya. Midtrans ya, kita cari cari di sini. npm midtrans gitu ya. Nah, ini akan muncul nih. Midtrans client. Nah, nanti ini yang kita install tuh ini. Nah, di sini midtrans client. Oke, lanjut. Kita di sini kita tulis midtrans client. Oke. Jadi cukup ini karena kita masih sederhana ini. Jadi kita ini aja. Enter, kemudian tunggu sampai instalasinya selesai. Sambil instalasinya selesai, kita akan coba mengkonfigurasi file app.js-nya. Oke. Udah selesai kah? Oke, kalau udah selesai, kita cek dulu package-nya. Nah, ini udah ada. Nah, kalau package-nya udah ada, kita akan menggunakan ES6 ya. Jadi kita nggak pakai const, tapi kita pakainya import. Gitu. Di sini kita tulis dulu type. Type-nya modul. Oke, save. Kemudian
karena kita udah install yang namanya NodeMon, ini ada NodeMon, kita akan bikin script untuk menjalankan NodeMon-nya. Ya, oke, kita bikin dulu scriptnya. Scripts, oke. Kita dev aja, biar sama kayak front end-nya. Kemudian kita jalankan NodeMon server.js. Nah, nanti entry point-nya itu adalah server.js-nya. Tapi sebelum kita setting server.js, kita setting dulu app.js-nya gitu ya. Nah, untuk di app.js kita akan mengimport beberapa dependencies. Yang pertama, Express. Sudah pasti karena kita pakai Express. From Express. Yang kedua, nah ini belum pakai Express, oke. Yang kedua, kita akan import body parser. Oh iya, kita belum import body parser. Body parser itu jadi menerima data dari front end ke server. Jadi kita harus install dulu body parser. Body parser. Oke, salah. Body parser. Oke, udah. Import body parser. Body parser. Setelah body parser, kita akan import import source-nya from source. Kayak gini. Kemudian kita akan definisikan const dulu. Const app sama dengan express. Mana? Express. Oke. Kemudian kita akan pakai app.use source-nya. Source ini jadi kalau kita nanti bikin domain ya, misalkan untuk servernya ada API gitu ya, api.domain.com, kemudian front end-nya itu adalah domain.com. Nah, itu nggak bisa langsung keterima datanya gitu karena dia beda port atau beda domain. Nah, di sini kita pakai course biar walaupun beda domain dia bisa menerima datanya dari server. Nanti kita praktekkan di depan di front end-nya. Kemudian app.use body parser JSON, kita akan menerima file bentuknya JSON dari front end. Kemudian app.use body parser lagi, titik URL encoded, kemudian extended-nya kita jadiin true. Extended true. Kemudian baru kita export default app. Nah, gini. Kita save dulu. Kita save. Kalau udah kita save, kita masukin ke servernya. Ya, kita server, kita akan import app-nya. Import app from gitu ya. Oke, sorry. app.js. Jangan lupa ekstensi JS-nya karena kita pakai ES7 ya. ES7 apa ES6 gitu, saya lupa lah. Jadi harus ditulis ekstensinya. Kemudian kita tentukan dulu const portnya, port berapa. Kita pakai port 1000. Kemudian kita akan bikin get-nya. Jadi kalau kita akses ke port 1000 gitu ya, nih ke port 1000, maka yang dikirim apa gitu. Yang dikirim ada request, ada REST gitu. Kita masukkan ini jangan sampai lupa, ini kita pakai ini. Nah, ini yang akan dikirim atau apa? REST.send. Oke, kita kirim misalkan server berjalan gitu ya. Di
portnya kita ambil port ini. Kemudian kita akan console log biar kita tahu juga di server kita berjalan apa enggak gitu. Listen, kita kasih port, kemudian arrow functions. Kita kasih console log aja lah ya, console log misalkan running on port ya. Oke. Port ini port gitu ya. Nah, save, kita akan coba jalankan ini npm run dev. Kita tes dulu. Low access ya. Nah, ini server portnya jalan di port 1000. Kalau kita cek di sini misalkan localhost, localhost 1000. Salah ya. Send is not defined. Send-nya, ini salah. Koma. Harusnya kita titik ya di sini. Kita coba lagi. Server berjalan di port 1000. Kita udah setting servernya. Sekarang kita akan bikin routes-nya. Kita bikin folder namanya routes. Di dalamnya kita akan bikin namanya payment routes. Sampai sini. Sampai sini kita akan di sini adalah real untuk untuk men-setting pembayaran menggunakan Mitrans-nya. Nanti saya sudah sediakan linknya di deskripsi ya. Ini sebagai linknya nih. Nah, ini linknya nanti udah saya taruh di deskripsi. Kalau bingung gitu nyari sumbernya di mana sih? Nah, di sini saya kopikan dulu di sini ya. Nah, di sini ini untuk React-nya. Kemudian di sini link dokumennya ini untuk Node.js-nya. Untuk Node.js-nya di sini. Ya, nanti kedua link ini saya taruh di deskripsi. Jadi biar kita belajar sama-sama. Sampai sini kita akan bikin sebuah payment routes yang dimana nanti menghandle pembayarannya gitu. Pertama, kita akan import dulu. Apa yang diimport? Express. Kita akan import Express-nya. Bukan Express yang ini ya. Express from Express. Kemudian yang kedua kita akan mengimport Mitrans-nya. Kalau kita cek di sini, kita akan import ini. Cons Mitrans client. Nah, gini. Karena dia nggak pakai ES7, dia masih cons. Berarti kalau kita pakai ES7, kita import Mitrans client gitu from Mitrans client gitu. Kemudian kita akan bikin routernya cons router express.router. Kita akan langsung export aja dulu di bawahnya ya. Jadi biar gampang. Export default router. Router. Nah, di tengah-tengah inilah kita akan mengisikan logic untuk menyambungkan Node.js ke Mitrans-nya. Pertama kita router. Metodenya post ya. Kita akan bikin ininya endpoint-nya. Misalkan di sini endpoint-nya adalah proses transactions. Ini kita masih bisa diakses sama siapa aja ya endpoint-nya.
Ya, nanti kalau prakteknya, kalau kita bikin aplikasi yang benarnya, ini nggak boleh plain begini, kita harus ngasih namanya autentikasi gitu. Autentikasi siapa aja yang bisa mengakses endpoint ini. Misalkan hanya user yang udah pernah login ke aplikasi kita, baru nanti kita taruh di sini autentikasinya. Atau hanya admin aja. Nah, eh, kita harus masukin autentikasinya. Jadi karena kita praktek aja, jadi kita nggak perlu masukin autentikasinya. Kenapa kita perlu autentikasi? Karena kalau ketahuan endpointnya, jadi siapapun bisa bikin request pembayaran ke mitransnya. Jadi harus diprotek nih endpointnya. Nah, nanti untuk belajarnya saya berencana membuka kursus ya, kursus untuk web developer. Murah kok, nggak nyampe 5 juta lah ya. Kita proses kursusnya itu 3 bulan dari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 3. Nah, nanti kita akan bikin project yang real project yang nanti Anda bisa lihat di web saya atau nanti di Instagram. Ya, karena kalau kita lihat bootcamp-bootcamp di luaran sana itu hampir puluhan juta semua dan 3 bulan juga itu terlalu mahal karena saya juga merasakan sendiri mahalnya banget gitu ya. Jadi saya berusaha untuk berbagi di sini bagaimana caranya kita menjadi full stack web developer. Nanti Anda akan diajarkan yang namanya mengoperasikan VPS juga. Semuanya dipelajari, Git yang dipelajari, workflow juga nanti dipelajari. Oke, kita lanjut. Di sini ketika sudah bikin endpoint-nya, kita akan try catch dulu, biar nanti kita ketahuan errornya di mana gitu ya. Status. Oke, statusnya kita kasih 500 aja. Kemudian JSON. Oke, message pesannya error dot message. Nah, jadi kita ketahuan nanti kalau errornya di mana. Oke, yang pertama kita harus membuat yang namanya snap. Tahu dari mana? Dari sini. Nah, setelah kita import mitrans ini, kita harus membuat snap-nya dulu. Nah, snap-nya ada 3. Ada is production, server key, sama client key. Oke, kita akan praktekkan di sini. Berarti di sini kita masukkan const snap gitu ya. Snap ini. Kemudian new mitrans client gitu, titik snap. Nah, ini. Oke, kita lanjut. Oh, ini salah nih. Kalau kita cek di sini, lihat S-nya kapital ya. Kita bikin ininya kapital dulu. Snap. Kemudian di dalamnya ada yang namanya is productions. Nah, is productions ini kalau kita masih demo, nah biasanya nanti is productions-nya itu adalah false. Tapi nanti kalau sudah di-deploy, is productions-nya itu adalah true. Nah, nanti kita jelasin di front end-nya, di React-nya. Kemudian yang kita masukkan apa? Server key. Nah, server key karena ini hanya praktik aja, jadi saya udah punya server key-nya nih. Nah, server key ini didapat dari mana? Kalau yang belum punya mitrans-nya, silakan login dulu mitrans-nya. Ya, saya nggak bisa praktikkan di sini karena nanti teman-teman harus mengupload NPWP-nya, KTP-nya gitu ya. Kalau dia perorangan, kalau dia badan usaha, dia harus masukin akte usahanya gitu dari Kemenkumham. Ya, Kemenkumhamnya itu nanti dimasukin semua. Jadi dia login dulu, bikin dulu akunnya, nanti masukin buku rekening, masukin nomor rekeningnya. Nanti kalau udah diterima, baru nanti kalau di approve sama Bitrans, nanti baru punya yang namanya server key sama client key. Nah, itu di kesempatan lain lah ya. Jadi saya menganggap kalau teman-teman sudah punya akun Mitransnya, udah punya juga server sama client key. Oke, saya tes dulu nih suaranya udah ada. Oke. Kalau sudah punya, nah ini punya saya, nggak apa-apa lah, ini demo doang kan. Jadi demo juga nggak terlalu bermasalah. Jadi di sini, nah server key, kemudian kita masukin client key. Oke. Nanti praktiknya ini nggak boleh langsung plain di gini ya, karena bahaya nih. Ini nggak boleh langsung plain gini, biasanya nanti kita harus pakai yang namanya .env. .env itu nanti filenya tidak terbaca,
Tapi jangan diupload juga ke Git, nanti kita ajarkan di kursus yang saya buat itu. Nah, jadi ini karena hanya praktek aja, jadi bisa dimasukin di sini gitu ya. Jadi nanti kalau udah bikin aplikasinya ini nggak boleh, dilarang masukin di sini. Yang namanya server key atau client key atau apapun itu. Informasi-informasi penting itu nggak bisa dimasukkan langsung ke sini. Oke, kita lanjut. Kemudian eh, kita harus masukin yang namanya parameter. Nah ini nih, JSON parameternya, request body parameter. Ini kan di sini ada backend integrations, kemudian endpoint. Nanti bikin dulu ya. Ini ada endpointnya. Productions itu dia begini. Productions itu artinya kita sudah siap menerima pembayaran online. Dan itu bukan demo ya. Jadi kalau demonya dia pakai sandbox. Makanya di keterangan sini di is productions ini kita false kan. Karena kita masih demo aja gitu ya. Nah, kemudian request headers-nya oke, tuh ada ininya, kemudian ini body request-nya. Pertama, yang harus penting kan ini kita lihat di sini parameternya. Parameternya ada transactions detail. Transaction detailnya itu kalau kita cek di sini, nah ada transaction detail, ada order ID, ada gross amount. Gross amount itu totalnya, kemudian item. Ya, kalau kita cek di sini, item itu item detail dia opsional. Kemudian customer details juga opsional. Kemudian enable payment itu juga optional. Jadi kalau kita cek di sini, nah ini terserah nih mau dimasukin semuanya juga nggak apa-apa. Tapi saya biasanya sedikit aja yang saya masukkan. Yang saya masukkan itu hanya transaction detail ya, terus customer detailsnya, terus sama enable payment. Ya nanti akan saya coba dulu. Kita bikin dulu ininya. Oke, kita bikin parameternya dulu. Cons parameter. Parameter. Oke. Kemudian di dalam parameter tadi kita harus ada yang namanya transactions detail. Salah. Transaction detailsnya tadi ada apa tuh? Ada order ID ya. Ada order titik ID. Nah, ini order ID ini diambil dari mana? Kalau kita cek di sini, home, mana tadi? Oke, home ini. Kalau kita cek di sini, nih, jadi order ID ini kita akan mengambilnya dari ini order ID ini. Nah, ini harus sama. Nah, berarti di sini kita akan mengambil dari body-nya ya. Rec berarti body namanya. Kemudian di sininya apa? Ini harus sama nih sama yang ini nih. Jadi harus sama-sama ini. Order ID. Ini order ID gitu ya. Kemudian setelah memasukkan order ID, apa yang dimasukkan? Gross amount. Gross amount. Oke, gross amount itu diambil dari mana? Total, jumlah total. Nah, jadi di sini rec, oke, rec.body total ini. Oke. Kemudian kita akan masukin apa? Customer details-nya. Oke. Customer. Tahu dari mana sih? Nah, ini nih di sini nih. Jadi kita harus baca dulu dokumentasinya. Jadi saya nggak ngarang bikinnya. Di sini ada nih transaction detail. Ini harus sama semua ya. First amount kita ambil dulu customer detailnya. Oke, customer details. Oke, customer detailsnya saya hanya mengambil first name-nya aja. First name diambil dari rec.body. Rec.body.name. Nah, sama kayak halnya order ID, total, dan name itu diambil dari mana? Dari sini. Nah, gitu ya. Oke, kalau parameternya sudah jadi, tadi kalau kita lihat di dokumentasinya ya, parameternya ada banyak sebenarnya. Nah, ini
ada yang namanya enable payments. Nah, enable payments itu bisa dipilih mau apa yang diaktifkan gitu ya. Kalau nggak ditulis, misalkan nggak dimasukkan ke dalam parameter, maka akan dimunculkan semua dari banknya, dari Alfamart, Indomartnya gitu ya. Nanti akan saya contohkan aja. Oke, kalau sudah begini ya, kalau sudah masukin parameter, berarti kita masukin snap. Tahu dari mana masukin snap? Kita lihat lagi di sini di Mitrans client ya. Nah, kalau sudah, kita akan masukin nih snap. Snap. Nah, parameter udah, kita akan masukin snap di sini. Nah, gini, snapnya. Jadi kalau udah bikin parameter, tadi kan ini bikin udah nih parameter. Ya udah gitu baru kita bikin snap transactions. Oke. Langsung di sini kita masukin dulu snap titik create transactions. Yang di create apa transactionnya? Parameternya gitu, parameter. Kemudian then kita akan mengambil tokennya. Then kita masukin transaksi gitu ya. Transactions, kemudian kita akan buat datanya, data paymentnya. Data payment itu isinya adalah response gitu. Response, kemudian JSON, stringify, kemudian transaction. Oke, gini. Kemudian kita akan ambil tokennya. Dari sini kita akan ambil tokennya. Const token, kita akan ambil tokennya dari sini. Transaksi, ya, transaksi.token gitu ya. Oke, transactions.token. Kalau kita cek dulu, then transactions, oke. Token, kemudian kita coba res.status 200 gitu ya. 200, kemudian JSON, kemudian di dalamnya kita kasih message gitu ya, berhasil gitu. Kemudian kita masukin data paymentnya, kemudian kita masukin token, yaitu token. Oke, sampai sini kelihatannya oke nih. Oke, ini kenapa ada di luar? Ini harusnya ada di dalam sini. Nah, ini. Nah, ini harus di dalam. Kalau kita save, setelah kita save dulu. No. Ini kita save. Oke, ini sudah selesai. Oke, kita akan coba langsung update ke sini ya. Ke home-nya. Kita akan langsung coba dulu update ke home. Dari sini kita akan langsung menggunakan yang namanya Axios gitu ya. Dari Axios itu nanti kita akan minta ke server, request ke server datanya, data tokennya. Oke, sekarang kita masukin dulu Axios-nya. Sebelum kita masukin Axios, kita harus konfigurasi dulu header-nya. Config headers gini ya. Kita masukin yang namanya content type gitu. Content type
itu application JSON. Nah, gitu. Kalau sudah, dari sini kita akan masuk, kita akan minta tokennya, response, await, kemudian kita masukkan Axios. Axiosnya belum masuk di sini, belum diimport. Kita import dulu di sini. Import Axios from Axios. Oke. Axios.post, karena kita mau post ke belakang ya, ke server gitu maksudnya. Oke, kita masih pakai localhost, jadi http.localhost, portnya berapa? 1000. Kita belum masukin routes-nya di sini ya. Kita masukin dulu routes-nya. Oke, kita masukin dulu routes-nya. app.use. Oke, kita masukin di sini. API. Payment. Kemudian kita masukin payment routes gitu ya. Sekarang kita masukin di sini. Import payment routes from routes payment, jangan lupa .js. Oke, ini udah oke nih, sip. Berarti nanti localhost mana home. Nah, ini dia. Localhost 1000 berarti API ini. Kemudian payment. Kemudian endpoint-nya apa? Endpoint-nya adalah ini dia, process transaction. Oke, process transactions. Oke. Kalau ini udah sampai sini dia udah minta nih. Yang diminta tuh apa? Bukan diminta, apa maksudnya sampai sini dia sudah masuk ke endpoint-nya. Terus yang kita post itu apa? Yang kita post itu pertama data, kedua config. Ini urutannya begitu ya. Pertama data, kedua config. Oke. Nanti di konfigurasi adalah nanti kita bisa konfigurasi siapa aja yang boleh mempost gitu ya pakai Axios ini, endpoint ini dari front end. Jadi di belakang kita proteksi juga, di depan juga kita proteksi. Jadi misalkan hanya akun admin aja atau kan hanya user aja. Nah, itu nanti kita bisa autentikasi dari front end juga, terus di belakang juga harus diautentifikasi. Jadi kita double autentifikasinya. Kemudian kita akan coba di sini masukin tokennya. Oke, sebelum masuk token kita coba dulu console log dulu ya. Oke, kita console log response. Oke, sampai sini kita coba dulu. Sampai sini kita akan coba dulu localhost 1000, bukan yang ini. Oke, sekarang namanya misalkan tes order ID-nya misalkan 007. Harganya misalkan 100.000. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita proses, muncul nggak? Oke, kita cek dulu Axios-nya error. Kalau kita lihat ini errornya adalah message-nya nih ya, message-nya unsupported protocol HTTP. Oke. Berarti kayaknya saya typo, salah ketik. Kita cek di sini. Oke, ini berarti bukan HTTP, berarti T-nya double ya. Nah, gini nih. HTTP. Nah, gini. Kalau kita save dulu. Kemudian kalau kita reload, kita ganti lagi namanya misalkan tes lagi. Oke, kalau itu tes ordernya kita coba 007 077 ini mah ya, kita coba lagi misalkan
1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita proses misal, oke, nah ini datanya udah masuk. Di sini ada konfigurasinya, oke, datanya nih, datanya, message-nya berhasil, tokennya ini kalau kita cek data payment-nya, ini direspon nih, direspon. Data payment itu diambil dari sini ya, dari, nah ini nih, data payment itu diambil dari sini, token. Oke, kalau kita save biar bagus. Nah ini pakai prettier. Oke, data nih. Tadi data payment. Nah ini data paymentnya nih. Data payment itu diambil dari transaksinya. Transaksi ini diambil dari parameternya. Nah parameter ini dibuat dari snap gitu. Snapnya itu dibuat dari mitransclient.snap. Tuh, oke, sudah. Sekarang kita akan coba untuk melog tokennya. Kalau kita lihat di sini, data, ini kan respon ya. Kita kan melog respon nih. Melog respon. Nah, melog respon itu hasil dari respon itu ini. Berarti kita ambil data, berarti respon.data gitu. Kalau kita cek di sini, respon.data. Oke, respon.data. Kemudian setelah respon.data kita cek lagi. Tokennya itu ada berarti data.token gitu ya. Data.token. Nah, sampai sini kita udah bisa mengambil tokennya. Sekarang kita akan masukkan token itu ke dalam useState. Kita masukkan dulu token, set token. Oke, useState kita kosongkan dulu. Kemudian di sini kita masukin di sini set token. Oke. Kita masukkan set token di sini, berarti kita udah punya token nih di sini. Kalau kita udah punya token, sekarang kita akan masukin yang namanya Windows Snap. Windows Snap itu apa? Windows Snap itu adalah link snapnya itu link dari Mitrans-nya. Mitrans ya. Kalau tadi kan kita lihat nih request body. Kalau kita cek di sini, ini nih, front end integrations dulu deh. Kita cek front end integration. Nah, snap tuh ininya nih. Jadi window.snap itu kita mengaktifkan snap dari Mitrans-nya. Karena kita demo, kita pakai sandbox gitu ya. Sekarang kita akan buat window snap-nya dulu. Oke, sekarang kalau kita cek kapan sih diaktifkan Windows Snap-nya itu, gitu. Windows Snap itu akan kita aktifkan ketika token itu sudah muncul datanya. Kan di sini ketika dia minta respon ke belakang, respons terus di Axios, terus di post ke server, kan muncul nih tokennya nih. Nah, berarti baru kita aktifkan Windows Snap-nya. Nah, cara mengaktifkannya kita pakai yang namanya use effect. Use effect. Nah, use effect kita akan coba aktifkan dulu. Oke, di sini kita pakai dependencies yang kosong dulu. Nah, kita akan cek di sini if token, jika ada token gitu. Jika tokennya udah ada, berarti kita akan masuk ke window.snap gitu. Nah, Windows Snap ini dari mana? Link dari sininya. Link dari mana tadi? Nah, Snap.js-nya yang kita aktifkan. Kemudian dari Snap itu ada yang namanya Pay. Nah, ini dari sananya ya. Windows Snap Pay. Gitu. Nah, kemudian kita kurung tutup. Pertama tokennya dulu, masukin token. Kemudian musiknya, oke. Ini kita akan cek nih, kalau dia sukses gimana, kalau dia pending gimana, kalau dia error gimana, kalau dia close gimana.
gitu. Sekarang kalau kita sukses berarti on sukses gitu ya. On sukses. On sukses. Kita ambil resultnya. Setelah resultnya mau diambil, ini mau diapain sama kita nih? Gitu. Nah, di sini mau kita apain? Karena kita belum masuk ke database, belum disambung ke database, maka saya akan menyimpan resultnya ini ke dalam local storage gitu. Maka saya akan set item dulu di sini. Namanya misalkan di sini pembayaran gitu. Pembayaran. Setelah pembayaran, kita akan JSON stringify dulu. Kita buat jadi JSON ininya formatnya. Apa yang dirubah jadi JSON setelah ini? Jadi resultnya ini, result dari paymentnya itu akan dibuat, diformatkan ke dalam JSON, kemudian disimpan ke dalam variabel yang namanya pembayaran. Nah, ini kalau berhasil. Oke, kalau sekarang kalau dia pending gitu ya, on pending gitu. Sekarang kalau on pending result, oke, kita masukin dulu local storage lagi, kemudian set item lagi, kemudian pembayaran, kemudian JSON titik stringify. Apa yang kita akan stringify? Resultnya. Oke, sampai sini sudah pending nih ya. Oke, sekarang kalau error gimana? On error gitu ya. Kalau on error, kita akan log aja errornya. Kita akan log aja errornya, berarti clg error. Kemudian kalau udah on close sekarang. On close. Gini ya. On close. Oke. Ininya kayak gini. Terus kita console log aja. Console log. Kita misalkan Anda belum menyelesaikan pembayaran ini. Oke. Sampai sini oke nih. Nah, nanti kalau ininya berjalan dengan baik, si token itu masih akan tersimpan karena sini. Maka ketika dia sukses, kemudian berhasil disimpan di local storage, maka tokennya harus kita kosongkan lagi. Berarti masukin di sini set token. Nah, ini kita lakukan ke semuanya. Set token. Oke. Di sini satu, di sini satu, di sini satu. Oke. Sampai sini udah oke. Nah, jadi kalau sampai sini udah oke, kita harus mengkosongkan datanya. Kapan kan datanya dikosongkan? Kalau ada token, kalau tokennya berhasil, maka datanya akan kita kosongkan semuanya. Misal jadi set name-nya kita kosongkan lagi. Tuh. Kemudian set order ID, ya kita kosongkan lagi. Kemudian set total, kita kosongkan lagi. Nah, jadi ketika dia berhasil atau ketika token itu ada, maka dia akan mereset ulang nama ordernya sama total. Nah, di sini dependencies-nya itu adalah token. Jadi use effect ini akan aktif ketika token itu berubah gitu. Oke, sampai sini kita save dulu. Nah, sampai sini kita belum memasukkan yang namanya link ini. Nah, link ini harus kita masukkan dulu nih. Ya, sandbox-nya atau sandbox-nya ini belum kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Sekarang kita masukkan dulu. Caranya
itu kita di bawah aja. Kita di bawah, kita pakai use effect lagi. Ketika use effect, kita kasih ini lagi. Sekarang kita bikin dulu dependencies-nya kosong. Sekarang apa yang kita masukkan? Pertama yang kita masukkan itu adalah const midtrans URL. Nah, midtrans URL kita ambil dari sini. Nah, kita ambil dari sini. Oke. Oke, sampai sini oke. Kemudian, apalagi yang kita masukkan? Kita akan masukkan script tag ya. Script tag. Script tag-nya itu kita akan bikin script tag-nya itu ke dalam normalnya kita akan masukkan ke sini. Public public ini nih index.html. Kita harus memasukkan script itu ke sini sebenarnya. Tapi kita nggak mungkin masukin di sini. Gitu. Kita masukinnya lewat menggunakan script tag. Jadi misalkan dokumen titik create element. Apa yang akan kita create? Script. Nah, jadi nanti dia akan bikin scriptnya itu masuk ke index HTML script. Nah, apa yang mau kita masukkan di scriptnya itu? Gitu. Yang kita masukkan di scriptnya itu adalah, ini lupa nih. Ini kita masukin dulu, let dulu karena dia akan berubah. Yang kita masukkan apa? Script tag, gitu. Script. Nah, let script tag dot src source gitu ya. Ini dot source. Apa yang kita masukkan? Midtrans client ya. Midtrans Midtrans URL. Midtrans URL. Nah, ini yang akan kita masukkan ke Midtrans client. Kemudian kita akan masukin lagi script tag untuk client key. Jadi kita akan buat misal di sini const midtrans client key. Nah, ini client key-nya dapat dari mana? Nah, itu diambil dari client key-nya kalian. Itu diambil aja. Dari mana tuh? Diambil dari akun Midtrans-nya. Oke. Di sini kita akan masukkan dulu. Oke. Setelah ini kita akan bikin script tag lagi. Script tag titik attribute. Mana attribute ini? Oh, set attribute. Nah, set attribute apa? Data client key diambil dari Midtrans client key. Gitu. Kemudian setelah ini kita masukkan lagi dokumen titik body titik append child. Oke, nih append child. Apa yang kita masukkan? Script tag. Nah, ini. Setelah ini baru kita return. Oke. Arrow function dokumen titik body. Oke. Terus remove child script tag. Nah, ini maksudnya apa? Jadi ketika script tag, karena user effect itu dia akan merender terus, jadi ketika dia aktif, ya ketika saya ulang ini. Jadi ketika Windows Net ini aktif, kan otomatis ini akan terscript di tag index HTML. Ketika sudah aktif, maka akan di remove. Gitu. Ya, maka akan di remove. Kita save dulu. Oke, kita save dulu. Kita cek dulu ada yang salah apa enggak. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Kita cek dulu yang salah di mana nih.
banyak sekali script tag. Oke. Script tag-nya ada yang salah. Attribute. Oh iya, ini bukan sama dengan dong. Ini harusnya koma. Gini ya. Kita cek dulu, kita save. Oke, berhasil. Sampai sini berhasil, kita akan coba cek dulu. Karena tadi kita udah berhasil ya, dapetin tokennya. Nih, dapetin token ini, maka kita nggak bisa bikin nih data payment response-nya. Bukan, nanti ini responnya nggak bisa dibuka ya. Jadi kan tadi kita udah masukin order ID-nya 077. Nah, itu nggak boleh dipakai lagi berarti. Kita reload dulu. Misalkan namanya tes lagi. Misalkan sini 0001 misalnya. Terus 1 2 3 4 5 6. Oke, kalau kita proses, kita cek dulu. Nah, ini baru muncul. Gini ya. Jadi muncul. Nah, ini biarin aja nih. Ini nggak apa-apa, ini nggak masalah kok. Selama snapnya muncul. Gitu. Oke. Sekarang kalau kita cek, karena kan tadi sebelumnya saya sudah pernah bilang, kalau kita nggak masukin enable payment, berarti kita akan mengaktifkan semua payment. Diambil dari sini. Dari sini. Big and integration, request body. Nih tadi ya, nih enable payment. Jadi kalau kita tidak mengaktifkan enable payment, maka akan tampil semua jenis pembayaran. Nah tadi, nah ini nih. Oh, maka akan tampil semua jenis pembayaran. Ada GoPay-nya, ada ShopPay-nya. Nah ini kita harus setting satu-satu nih. Kalau kita GoPay kan kita setting dulu, ShopPay kita shopping dulu, ini juga kita setting dulu. Yang tidak perlu kita setting itu ini. Kita akan coba, kita akan siapkan dulu Mitrans simulatornya. Mitrans simulator. Oke, Mitrans simulator kita coba pakai BNI dulu. Kalau kita cek di sini, misalkan oke kita mau pakai bank transfer, banknya adalah bank BNI, maka akan muncul ininya, virtual account-nya. Jadi kalau kita cek salin, kemudian kalau kita cek di sini, kita paste, kemudian inquire, maka akan muncul namanya tes, on behalf-nya namanya ini, harganya segini. Kalau kita pay sini ya. Oke, ketika pay di sini, maka kalau kita klik kembali ke merchant, maka akan muncul halaman payment berhasil. Gitu. Nah, tadi kalau kita lihat di codingan kita di home ini, setelah berhasil kan local storage set item pembayaran, berarti resultnya itu sudah tersimpan di storage-nya. Kalau kita coba lihat dulu ada apa enggak, itu ada di konsol, kemudian ada di aplikasi. Setelah cek aplikasi, mana konsol. Oke, aplikasi local storage. Kalau kita cek ini, nah ini ada nih pembayaran. Kalau kita lebarin dulu ya. Nah, kita lebarin ini, maka akan muncul di sini. Tuh, sukses transactions found, transaction ID. Ini statusnya settlement BNI, via-nya segini. Harganya. Ini totalnya sekian. Status fraud-nya accept. PDF-nya, kita bisa ngambil PDF-nya juga kalau mau. Nah, ini PDF sandbox, bla 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 sampai ujung ada. Gitu. Oke, sekarang gimana kalau pembayarannya pending? Gimana pembayarannya kalau pending? Kita akan coba lagi. Di sini misalkan namanya Al-Maghribi misalnya. Al-Maghribi. Kemudian order ID-nya 10 10 10. Misal di sini totalnya misalkan sekian. Kalau kita proses, maka akan muncul. Kita akan pilih misalkan BNI, tapi nggak kita bayar gitu ya. Kita salin aja di sini. Terus kita masukkan, kita copy dulu biar gampang. Copy di sini. Kita nggak bayar dulu, tapi kita langsung kembali ke merchant. Oke, di sini statusnya dia berubah. Statusnya jadi pending. Nah, gitu.
statusnya pending. Berarti sampai sini kita sudah berhasil melakukan pembayaran dengan Mitrans. Hanya saja kita masih demo, jadi kalau kita mau merubah, kita nggak mau demo, berarti ada banyak yang harus dirubah. Yang pertama di payment routes-nya. Payment routes-nya is production-nya diganti menjadi true, server key sama client key-nya Anda ganti juga, kita ganti. Kemudian di home juga kita harus ganti URL-nya, kemudian sama Mitrans client key-nya. Nah, kalau kita punya aplikasi yang besar itu nggak mungkin kita memasukkan data-data sensitif itu langsung ke dalam codingan kita. Kita harus menggunakan .env di depannya. Jadi hanya sebatas demo aja. Nah, jadi nanti kalau diaplikasikan ke real aplikasinya itu nggak boleh dimasukkan ke sini karena takut nanti terlihat dari sama orang kodenya gitu. Jadi kita masukkan ke .env itu tidak akan muncul di halaman webnya, jadi tersembunyi filenya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di kursus yang akan saya buka nanti. Oke, sampai sini kayaknya sudah selesai tutorial hari ini. Nanti mungkin kalau ada yang mau request lagi boleh tutorialnya apa, misalkan kalau yang banyak yang minta itu mungkin nanti saya akan buatkan lagi tentang Raja Ongkir. Ya, Raja Ongkir, bagaimana cara kita meminta data ke Raja Ongkir API untuk perhitungan ongkir gratis. Oke. Tutorial kita Mitrans, integrasi Mitrans dengan Node.js dan React.js saya selesaikan dulu sampai sini. Terima kasih.